Halo para pemurid yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara menyaksikan video ini. Saya berharap saudara semua dalam keadaan antusias karena saudara tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan juga tinggal dalam saudara. Selamat datang di Brighter Days Podcast, edisi spesial yang akan membahas mengenai small groups. Kali ini saya Bintoro Dwi Kristanto dari JBCC Small Groups Ministry mendapatkan kesempatan untuk menjadi host dan memfasilitasi percakapan yang ada. Nah, melalui podcast edisi spesial ini kami berharap bisa berbagi pengalaman dan tips dalam menavigasi tantangan yang terjadi di dalam Komsel, karena kami tahu bahwa memuridkan orang lain itu nggak mudah. Dan juga kami bisa berbagi cerita kemenangan di dalam memuridkan orang lain, sehingga harapannya setiap konten maupun materi yang akan dirilis ke depannya dapat menginspirasi setiap stakeholder yang ada. Dan kami dari Small Groups Ministry terus dapat memperlengkapi setiap fungsi kepemimpinan di dalam DATE atau Komsel, mulai dari Ketua Komsel DL, Pengawas Komsel DF, dan pemimpin dari Pengawas Komsel atau Penilik Jemaat HDF. Sehingga kami bisa sama-sama dengan saudara bisa growing together, bukan growing apart. Sama-sama kita berprogres menjadi semakin serupa seperti Kristus dan mengambil langkah untuk memuridkan orang lain. Nah, pada video huddle di FDL City Februari 2020 yang lalu, yang mungkin bisa saudara lihat di resources.mygBCC, di bagian date, Pastor Ari Wibowo pernah menyampaikan sebuah prinsip penting dalam kita memuridkan orang lain, yaitu small enough to care. Semakin sedikit jumlah anggotanya, semakin banyak waktu untuk memperhatikan. Semakin dalam hubungan yang terjalin. Semakin dalam hubungan yang terjalin, semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan hidup. Semakin berubah kehidupan seseorang, semakin ia dewasa untuk lalu memuridkan orang lain. Dengan kata lain, disciple less to multiply more. Hari ini kita akan sedikit membahas kembali mengenai prinsip tersebut dan bagaimana sih prakteknya di dalam Komsel. Sehingga prinsip tersebut bukan hanya menjadi jargon, tetapi menjadi sebuah gaya hidup dalam memuridkan setiap orang yang Tuhan percayakan di gereja kita masing-masing, khususnya di JBCC. Jujur, hanya karena kita pernah mengajarkannya atau menyampaikannya, bukan berarti orang langsung ngerti. Kalau tujuannya adalah membangun kedewasaan, kita perlu ulangi prinsip tersebut. Nah, kali ini saya tidak sendirian, karena firman Tuhan bilang kalau sendiri itu nggak baik. Jadi saya bersama dengan dua pasang leader yang hebat dan luar biasa. Ya, saya perkenalkan mereka dulu. Yang pertama ada Yosi dan Aprila Mokalu dari Komsel Menteng 9 atau DATE Menteng 9, betul ya? Kemudian yang kedua ada Daniel Febrian dan Isabella Christine, Ketua Komsel atau DATE Bekasi 7, betul ya? Betul. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Baik, Din. Luar biasa. Terima kasih ya sudah mau berbagi dengan saya dan juga teman-teman Luar semuanya. biasa, kami juga sudah diundang ya. Ya, juga kehormatan loh ada di sini itu. Oke, Iya. so kita akan ngobrol-ngobrol sedikit seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan bicara soal small enough to care dan bagaimana prakteknya di dalam Komsel kita masing-masing. Nah, kita langsung aja ya, karena untuk mempersingkat waktu juga. Jadi pertanyaan yang pertama nih. Ini ada sekitar 119 pertanyaan yang sudah masuk ya, kayak dan album. kita sampai Ya. besok kira-kira syutingnya ya. Oke, nah seperti yang kita tahu bahwa tujuan dari pemuritan itu terjadinya perubahan hidup menjadi semakin serupa seperti Kristus. Nah, kita selalu diingatkan melalui video huddle, materi, bahwa mata uang kepemimpinan itu atau pemuritan itu adalah hubungan. Nah, melalui hubungan kita didorong untuk semakin terlibat dengan orang yang kita muridkan. Nah, kalau kita pakai kerangka 5F, kita bisa mengenal anggota Komsel yang kita fasilitasi itu sampai ke aspek faith atau tingkat hubungan yang paling dalam. Nah, tetapi kalau jumlah orang yang kita muridkan cukup banyak, artinya mungkin lebih dari 16 orang, keterlibatan tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri. Betul ya? Betul. Nah, apakah teman-teman setuju dengan statement ini? Kalau misalnya teman-teman setuju, kira-kira bagaimana kita sebagai seorang pemurid itu bisa menavigasi tantangan ini? Nah, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Mungkin dari Kak Yosi dulu nih sama April, silakan. Iya, kalau saya silakan Prila. Iya, setuju dengan hal semakin kecil semakin efektif pastinya. Karena kan dalam hubungan itu sebenarnya kalau kita semakin eksklusif itu Ya. membuat seseorang semakin nyaman dan juga mereka jadi lebih mudah percaya.
Kalau Banyak waktu juga banyak yang bisa waktu, kita benar. investasikan dalam hidup orang itu ya. Benar. Kalau makin banyak kan ada orang baru lagi, menyesuaikan lagi gitu. Biasanya ada proses-proses seperti itu dalam Komsel. Ya. Jadi memang kita setuju dengan konsep semakin kecil semakin baik. Yes. Namun Idealnya kayak iya. gitu ya. Namun seringkali dalam aplikasinya banyak juga kita ketemukan Komsel yang tidak sedikit jumlah anggotanya. Betul tadi tantangannya seperti mention juga sama kabinnya. Bahwa ini bagaimana melibatkan yang lain, bagaimana juga yang baru-baru jadi tambah percaya masuk ke Komsel kok udah rame kayak gini, ya kan? Padahal harapannya bisa Komsel atau kebaktian gitu kan? Iya. Harapannya kan kayak misalnya one on one tuh kayaknya enak gitu ya. Iya, Ada iya. orang-orang yang lebih nyaman dengan situasi seperti itu ya. Tapi ya memang tantangannya sebagai leaders kita harus membangun rasa percaya itu juga, membuat mereka nyaman di sini. Dan membangun rasa percaya itu tidak bisa cepat. Ada orang yang lama, ada orang yang cepat. Iya, harus ada rasa penerimaan. Iya. Iya. Itu satu. Jadi orang harus diterima dulu ya, merasa diterima Merasa dulu. diterima gitu. Tapi memang dengan jumlah yang banyak, misalnya ya kayak di Komsel kami sendiri melebihi dari idealnya gitu. Tapi akhirnya kami melakukan apa yang sebenarnya ya Tuhan Yesus sebenarnya mengajarkan juga ya gitu. Modeling discipleship-nya Tuhan Yesus gitu, karena kami cuma bisa mencontohkannya dari beliau gitu. Jadi memang kayak Tuhan Yesus aja punya murid cuma 12 gitu ya. Nah akhirnya yang kami lakukan adalah kami grooming core team kami sih sebenarnya. Wow. Berapa Jadi, banyak kalau boleh tahu? 2 gereja lah. Bukan, core team yang sedang di grooming ya. Bikin gereja sendiri. core teamnya beneran 12. Serius? 10. 12 10 orang. Ya, Wow. core teamnya. Jumlahnya pas banget ya. Iya, Mudah-mudahan nggak ada satu yang gagal. Di Komsel kami itu tidak spesifik untuk married couple atau untuk single, kami Umum ya, umum berarti ya. kategorinya. Tapi ada beberapa, kenapa ada 10 karena ada core team yang memang married couple gitu. Ada beberapa married couple, ada juga yang masih single gitu. Ya. Nah akhirnya yang kami lakukan ya kami grooming mereka, kami fokus membangun kehidupan mereka ini Ya. dulu, Ya. sehingga mereka bisa fokus menggembalakan teman-temannya. Iya, Nah, jadi betul. caring systemnya itu ada caring system namanya berjalan. Kami fokus ke yang 10, yang 10 bisa masing-masing, misalnya satu couple, 2 couple menggembalakan yang 2 couple lainnya gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya dijalankan gitu akhirnya. Sehingga setiap orang bisa mendapatkan perhatian tersebut. Tapi tentunya kami tetap keliling ya. Iya, betul. Bukan Tapi berarti ketika Kak April sama Kak Yosi fokus ke yang 10, terus yang lainnya kan diabaikan kan? Enggak. Ya, Tetap that's ada good. one on one, cuman kan kalau itu kan bergilir ya. Nah, pada saat mereka lama nggak, misalnya belum ketemu kami karena gilirannya yang lain dulu, mereka tidak missing penggembalaan itu karena diisi oleh core team Iya. gitu. Tidak merasa tidak diperhatikan. Iya, gitu. Karena sudah ada core team yang memang bertanggung jawab atas mereka. Nah, kami endorse core team kami ke mereka juga. Hey, bahwa ini loh, Perkenalkan ya, kita kami punya perkenalkan. core team, gitu. Hey, ini nanti yang akan istilahnya nemenin kalian ya dalam your discipleship journey. Kalian tetap selalu punya akses ke kami, of course tentunya gitu. Kita kan bertumbuh bersama-sama. Sebenarnya ini nggak ada level-levelan. Oh kami pemimpinnya terus kami enggak. Kita semua sama. Kita semua bertumbuh sama-sama. Cuman di dalam Komsel ini nanti aku nitipin kalian ke mereka berdua ya. Misalnya kalau mereka couple, aku titipin ya ke couple ini gitu. Anytime kalau kalian nggak bisa ke kami, kalian bisa ke mereka gitu. Jadi itu. Wow, keren. Jadi mungkin buat saudara, core team itu adalah seseorang yang sedang kita persiapkan, kita grooming di dalam kurun waktu tertentu. Nah, kalau di dalam konteks JPCC, kita menggrooming seorang core team itu idealnya 12 bulan. Tetapi juga bisa jadi lebih cepat, juga bisa jadi lebih lambat atau lebih lama. Iya. Biasanya karena situasi atau musim kehidupan yang sedang terjadi. Gitu. Tetapi bukan berarti ketika dia sedang di grooming, ternyata lebih dari 12 bulan, apakah core team itu gagal? Enggak juga gitu. Karena setiap orang tentunya perlu proses. So good. Terima kasih Kak April sama Kak Yosi. Jadi ada satu prinsip yang penting tadi yang perlu digarisbawahi, bahwa siapapun yang daftar ke Komsel kita,
itu kita terima, harus kita terima. Kita nggak boleh reject, betul ya? Karena di date itu atau dalam konteks CPCC kita perlu menerima setiap orang apa adanya. Jadi nggak peduli latar belakangnya dia seperti apa, dia profesinya apa, dia dari mana, kita tetap terima dulu ya, terima dulu baru kita bisa fasilitasi lebih lanjut. Tapi gini Bin, lucu, kalau misalnya kita udah banyak gitu ya Bel sama Daniel, kita udah banyak nih ya, pasti kan melebihi yang ideal misalnya angka date membernya gitu ya. Kami pasti ngobrol dulu sama core team kami. Ini ada yang perlu nih komunitas nih. Ada satu pasangan suami istri nih yang perlu komunitas, tempat untuk tertanam. Apakah kita as a team, jadi kita bini pastoral, apakah kita as a team jadi akan sejak menyanggupi? awal dilibatkan core team itu. Iya, karena gini, karena pada saat kita menerima member baru, artinya itu dalam kurungnya banyak panjang lebar dan dalam, artinya kita bersedia menginvestasikan waktu lagi pada orang-orang ini kan gitu. Ada investasi dari segi waktu, dari segi perhatian. Nah, apakah kita nih core team boleh jadi terus kita nanti akan kasih tahu iya orangnya ini kira-kira apakah kita masih sanggup atau ini. Gimana jadi nih, gitu? jadi kita melakukannya as a team gitu. Wow, keren. Itu bisa jadi tips buat kita semua. Jadi sejak awal sudah melibatkan core team. Bahkan sebelum kita menerima atau approve newcomer itu untuk datang ke komsel kita ya. Iya dong, wow, kan kita memimpin nggak sendirian. Iya, memimpin bersama-sama. Iya It's good. Keren. Nanti saya akan kembali ke Kak Yosin. Nah, sekarang giliran ke Daniel dan juga Bella ya. Jadi nggak perlu Isabella, Bella. Ya, kalau Daniel sama Bella sendiri gimana? Setuju nggak dengan prinsip tadi bahwa kalau misalnya kita memuridkan ternyata lebih dari 16 orang atau jumlahnya banyak, itu keterlibatan menjadi sebuah challenge atau tantangan gitu? Iya, kalau jumlah pasti akan sangat berpengaruh ya, karena betul kayak yang tadi Kak April bilang, Kak Yosi bilang, pasti setiap semakin besar jumlahnya itu effort atau dalam arti hati, kapasitas, waktu, tenaga, perhatian itu pasti require-nya lebih besar gitu yang kita berikan ke mereka gitu. Dan kita juga kurang lebih menerapkannya sama gitu. Kita nggak bisa mimpin sendiri, pasti butuh core team gitu. Dan di sini tuh kita jalanin beberapa tahun terakhir ya, kan kayak kita kan pandemi online gitu. Jadi kita pikir gimana kalau jumlahnya besar, apakah mereka semua bisa sharing saat date gitu. Itu nah kendalanya kan itu cukup nyata ya gitu. Maksudnya dari segi waktu jadi nggak efektif gitu, jadi sangat panjang gitu. Jadi kita berpikir seperti itu gitu. Dan jadi kita juga menggunakan cara kayak split group ya. Kayak split group kecil. Kalau di Zoom pada ada namanya pada saat komsel ada namanya fitur breakout room gitu. Jadi ini juga bisa diaplikasikan saat onsite sebetulnya gitu, grup-grup kecil gitu. Tapi kalau di teknologi Zoom itu namanya breakout room. Jadi ketika jumlahnya misalnya udah 10 orang gitu katakanlah, atau 15 orang gitu, kita langsung bagi 2 grup kecil, 3 grup kecil gitu. Di saat yang bersamaan core teamnya juga terlatih, di-equip, dilatih gitu untuk mereka grooming prosesnya berjalan gitu untuk memimpin. Dan date membernya pun happy. Kenapa? Karena mereka di grup yang lebih kecil otomatis lebih aman feel-nya. Lebih safe untuk cerita, untuk open. Mereka semua istilahnya kebagian untuk cerita gitu sih. Betul. Ditambah kan ada beberapa tema dari gereja kita mungkin yang lebih enak dibahas untuk cowok-cowok gitu kan. Asik. Contohnya apa tuh? Menskom misalnya. Iya, menskom atau misalnya pergumulan pribadi cowok yang mungkin kalau di grup besar dia nggak mungkin cerita. Makanya kita bagi tadi breakout room cewek-cewek, cowok-cowok. Tapi kalau misalnya pembahasannya umum atau kurang lebih bisa diterima, maka kita campur aja. Seperti itu. Jadi ditentukan dari pembahasan apa yang mau dibahas ya, diomongin ya ibaratnya di komsel ya. Wow, keren. Kalau boleh tahu, Daniel sama Bella sendiri sudah punya berapa orang core team?
sekarang Core team di sekarang masih 2. Masih 2. 2 ya? Iya. Oke. Tapi sudah mulai melihat yang lain nih? Iya. Kayaknya Sudah. bisa Pasti, nih, tentu. potensial untuk kita Betul, jadi karena kan core team. kalau perjalanan date itu kita nggak bisa, kadang kita saat grooming proses fokus ke 2 orang misalnya ya, gitu. Tapi di saat yang bersamaan kita tuh mesti lihat juga yang lain gitu. Kapasitasnya mereka kan juga growing gitu. Jadi nggak betul. menutup kemungkinan bahwa mereka tuh udah siap juga sebetulnya gitu untuk jadi core team, untuk jadi the next leader gitu. Dan ada hati, yang penting impartasi hati itu tuh nggak berhenti di hanya karena mereka ada label core team gitu. Itu sih. Oke. Thank you Bella sama Daniel ya. Nanti saya akan ke kalian lagi gitu. Tapi ini saya ke Kak Yosi sama Kak April dulu ya. Gitu. Ini pertanyaan berikutnya. Berkaitan dengan core team, fungsi core team. Nah, apa sih benefitnya kalau kita memiliki seorang core team atau beberapa core team yang berfungsi? Karena mungkin kita sudah menunjuk core team, tetapi ternyata fungsinya masih belum jalan gitu. Ada challenge, ada kendala gitu. Tapi apa sih kira-kira benefitnya terhadap Kak Yosi sama Kak April sebagai leader dan juga mungkin kepada date itu sendiri gitu. Kira-kira benefitnya seperti apa? Manfaatnya kita punya core team yang berfungsi itu apa sih? Betul ya. Tadi sempat disinggung juga beberapa ya. Tentu saja untuk menjaga perhatian di antara kita ya. Jadi kalau misalnya lagi bergilir nih, kita memperhatikan siapa, ada yang membantu memperhatikan mereka. Kedua juga kita juga punya, saya rasa kan date itu kan melahirkan pemimpin baru juga ya. Jadi kalau melayani dalam sebuah kelompok bersama pemimpin yang sudah spiritual juga growth, yang sudah mau menerima panggilannya untuk menjadi core team gitu ya. Karena kan menjadi core team itu tidak penunjukan, itu ada, kita bisa dipersiapkan, betul. Iya, kita tidak bisa menyuruh orang jadi core team, kita bisa menanyakan, kita bisa menilai, tapi mereka merasa terpanggil nggak? Kalau mereka nggak merasa terpanggil ya nggak bisa dipaksakan. Tapi begitu mereka menjawab panggilannya, ya kita merasa kita punya Tuhan yang melengkapi kita dengan leaders lainnya, calon-calon penggembala lainnya yang membantu kita dalam ibadahnya. Nah mereka ini, saya nggak mau pakai kata mempermudah pekerjaan kita ya, tetapi justru memperkuat pelayanannya gitu loh. Iya, karena lebih bagus bersama-sama kan. Itu intinya, lebih dirasakan bersama. Dengan semakin banyak leader, semakin banyak yang melayani, semakin banyak yang memperlihatkan contoh-contoh keteladanan bagaimana itu mengasihi, dengan tentu saja dengan level yang sama ya. Maksudnya memang core team tentu saja berbeda dengan member. Kalau melihat bukan kita mau bicara posisi ya, tapi komitmen sama tanggung jawab. Iya, komitmen sama tanggung jawab itu berbeda gitu ya. Nah, yang terjadi seperti itu. Kalau core team kita ya memang kita mulai grooming mereka juga, mempercayakan mereka untuk sharing juga, bukan cuman membagi siapa yang bertugas gitu ya. Mereka kita libatkan juga dalam setiap pelayanannya. Bagi-bagi juga mereka siapa yang jadi MC misalnya gitu ya, siapa yang mimpin ujian penyembahan hari ini, gitu. mimpin diskusi, siapa yang berdoa, ya betul, semuanya kita libatkan. Melibatkan ya, supaya ada rasa memilikinya itu tumbuh juga terhadap komsel atau date. Kan mereka juga nggak semuanya langsung bisa kan, betul. justru anggota date yang lain jadi merasa, oh mereka kok bisa ya, tadinya kan saya tahu dia nggak bisa, tapi karena dia sudah mengemban tugas sebagai core team, oh dia bisa, saya juga pasti suatu saat bisa seperti mereka gitu loh. Iya. Tadi kalau boleh saya ulangi dari apa yang Kak Yosi sampaikan, bahwa yang pertama untuk tetap menjaga perhatian. Yang kedua, dengan kita memiliki core team yang berfungsi, kita menjalankan grooming proses itu. Jadi proses grooming, proses kaderisasi, proses kita mempersiapkan core team itu untuk menjadi pemurid berikutnya itu bisa berjalan. Nah kalau dari Kak April sendiri ada yang mau ditambahkan Kak? Enggak, aku cuma tadi itu aja mau memperjelas. Tadi Bin bilang proses kaderisasi, proses grooming gitu ya. Harus dimengerti juga bahwa kita tuh bukan mencetak pemurid untuk sekedar pelayanan, tapi sebenarnya kita memperlengkapi mereka untuk ada di
marketplace juga gitu Iya, ya. betul, Karena betul. segala sesuatu yang mereka pelajari pada saat karakter mereka bertumbuh itu akan membuat mereka menjadi manusia-manusia yang dewasa pada saat mereka ada di marketplace gitu. Yes. Nah, jadi sebenarnya sih tujuannya itu gitu. Dari awal misalnya mereka masuk date, kami tahu apa ya kebutuhan mereka masing-masing gitu ya. Kan nggak semua harus jadi pemurid berikutnya. Panggilan Betul. setiap orang itu berbeda-beda gitu. Misalnya ada yang dokter, belum tentu mungkin dia memuridkan orang-orang di kliniknya bisa ya kan yang nggak berobat harus sama jadi dia. ketua komsel gitu. Betul. Tapi skill tersebut itu bisa mereka pakai pada saat mereka ada di marketplace, gitu. Pada saat mereka ada di luar sana gitu. Iya, betul banget setuju. Jadi pemuritan itu kan bukan ada di dalam sebuah gedung atau kotak yang bernama komsel atau date aja. Iya. Tapi pemuritan yang sesungguhnya itu juga terjadi di marketplace, di dalam keseharian kita. Iya. So, terima kasih sudah mengingatkan prinsip ini kepada saya juga. Gitu. Iya, tapi gitu, kalau misalnya mereka terpanggil untuk menjadi pemurid di dalam gereja, tatanan gereja, that's amazing, that's great gitu loh, mengucap syukur juga. Tapi tetap, makanya tadi setiap core team belum tentu akhirnya menjadi ketua komsel pada saat itu juga, tergantung musim kehidupannya mereka juga, tapi tetap semua dipersiapkan sama gitu loh, supaya mereka juga punya value dan nilai yang sama. Nah, apakah, ini menarik banget sih, apakah pada saat core team itu bilang, oh enggak dulu deh Kak kayaknya. Apakah Untuk jadi pemimpinnya ya? Iya. menjadi pemimpin berikutnya, apakah pemuritannya nggak berhasil? Kan enggak juga. Enggak dong. Betul Iya, iya. Karena mereka tetap bertumbuh secara karakter, secara spiritual mereka bertumbuh. Dan itu apa ya? Terlihat sih dari kehidupannya. Iya. Ada perubahan hidup. Bertumbuh berbuah Iya. Terlihat sekali loh dari kehidupannya. Kita Ya. bisa lihat kok dari kehidupan pernikahannya kalau sudah menikah, dari pekerjaannya pada saat mereka sudah, kalau memangnya mereka bekerja gitu. Apa yang mereka hasilkan, apa yang dikeluarkan itu tergantung apa yang ada di dalam kan. Iya, iya. Itu juga bagian dari penerimaan kita dong. Karena kan ada orang yang memang merasa saya belum sanggup deh kalau misalnya jadi core team misalnya kayak gitu ya. Kita menerima juga untuk yang seperti itu. It's okay gitu. Walaupun kita menilainya dia sanggup, tapi dia nggak merasa sanggup, ya kita kembali mengasihi dan melayani dia lagi. Iya, betul. Jadi tugas kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemerintah hanya memfasilitasi Yes. perubahan kehidupan, Yes, membantu mereka memfasilitasi. bisa bertumbuh. Iya. Tetapi pada akhirnya kita nggak bisa memaksakan kehendak kita juga untuk, ayo kamu harus jadi pemurid berikutnya, kan nggak gitu juga. Enggak, Balik lagi enggak. keputusan dia dengan Tuhan tentunya. Gitu. So, terima kasih buat Kak April sudah menambahkan. Kalau Daniel dan Bella nih, gimana? Apa sih benefit kalian memiliki core team yang berfungsi di dalam komsel kalian? Kalau benefit pasti lebih ke personal ya, dalam artian kalau misalnya kita bilang dia membantu atau istilahnya membantu pelayanan kita gitu ya, itu cuman peran dari sebuah jabatan atau posisi gitu ya. Tapi yang kita berdua lebih grateful adalah hatinya mereka gitu, hati mereka yang terimpartasi sama apa sih, mengerti apa muritan gitu, apa sih, kenapa sih kita ikut date kan. Ya. Pada awalnya mereka kenapa sih ikut date, maunya banyak Nyawanya tuntutan, iya kadang ada yang banyak kebutuhan ya, kita nggak bisa pungkiri orang masuk date itu banyak yang mereka mau, yang mereka harapkan, ekspektasi mereka gitu ya. Tapi seiringnya mereka ikut date, mereka bisa terus jadi core team, kita berdua tuh kita mulai lihat perubahan gitu, perubahan dalam arti hatinya mereka mulai memahami, oh ternyata saya di komsel ini tuh nggak cuman sebatas peserta gitu ya, tapi saya bisa punya kontribusi gitu, saya bisa membantu melihat kebutuhan para date member. Jadi itu hal yang paling kita grateful ya sebetulnya. Gitu. Paling sama yang dari dulu tuh kita menanamkan adalah satu nilai, tadi Kak Bin sempat mention juga, yaitu sense of belonging gitu loh. Sometimes memang komsel itu
sense of belongingnya hanya di ketua komsel gitu loh. Tapi kita ajak juga core team tadi di tim kita untuk ayo ini sense of belonging kalian juga loh. Ini rumah kita. Rumah Kalau kita. komsel tuh ini rumah kita. Second home ya. Iya. Daripada kita mulai dari yang terkecil dulu and then bisa mengalir ke dead member. Dan kita selalu ajak untuk core team itu untuk pace-nya tuh maraton. Bukan sprint. Jadi Ya, jadi pas jarak jauh ya. jarak berarti jauh, larinya. iya jarak jauh. Dead itu nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun, bahkan seumur hidup kali ya kan kalau Iya. pemuritan itu. Iya. Oke, thank you. Teman-teman sudah berbagi. Mungkin ada yang mau memberikan satu closing statement ya, kira-kira bagaimana sih tips untuk kita bisa menavigasi tantangan yang terjadi di dalam komsel kita. Kalau misalnya komsel kita ternyata anggotanya udah cukup banyak nih. Mungkin saya kasih kesempatan untuk satu-satu ya. Dari Daniel sama Bella dulu mungkin ya. Iya, gantian. Gantian ya, tadi nggak langsung saya tunjuk sebelah kanan saya gitu. Mungkin Daniel dulu, boleh nggak kasih satu tips buat kita semua kira-kira? Kalau untuk menavigasi date yang jumlahnya cukup besar ya, karena kembali lagi date ini kan yang kita cari hubungan. Jadi kalau kita kayak ada patokan itu 5F, ya kan, fact, feeling, fear, Fears sama dan faith faith. gitu. Jadi kita berdua nih kalau berkala tuh pasti review gitu. Jadi kita sama si member yang ini udah deketnya semana sih, taunya sampai level mana sih gitu. Itu jadi ibaratnya kayak KPI, kayak KPI kita. Gitu. Apakah ngobrolnya itu sama core teamnya juga atau kalian berdua aja sebagai ketua komite? Saat meeting core team huddle Dibahas. itu pasti dibahas. Oke. Gitu. Termasuk juga ya kita lihat juga sama core team kita udah benar-benar sampai level yang faith belum gitu. Jadi Berarti secara sengaja itu dibahas ya di Iya. dalam pertemuan dengan core team itu. karena itu pasti jadi tolak ukur kita juga Ya. apakah member yang bersangkutan itu sudah nyaman belum sebetulnya untuk open up sama kita. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk jumlah yang banyak kita mungkin susah untuk tolak ukur, pakailah tolak ukur itu 5F itu sangat bermanfaat sekali buat kita berdua, Yes, buat yes. kami berdua gitu supaya tahu nih arahnya kemana gitu. Dan yang pasti sekarang kita perlu kreatif pakai hikmat, minta hikmat dari Roh Kudus untuk apa sih yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa berikan untuk memudahkan mereka juga, termasuk memudahkan pelayanan kita juga gitu. Karena kan waktu, tenaga, itu kan semua kita mau efektif dan efisien gitu, nggak cuma dari segi kita tapi dari segi mereka gitu. So ya tadi small group itu smaller group sangat membantu kami berdua untuk lebih open up, untuk bisa memantau pertumbuhan mereka, keterbukaan mereka gitu. Jadi itu sih yang Oke, jadi fokus membangun hubungan dan keterlibatan dengan memfungsikan core team untuk melakukan caring system yang ada sehingga bisa 5F-nya berjalan. Ya. Kita bisa mengenal anggota komsel kita sampai ke tingkat hubungan yang paling dalam yaitu ke aspek faith sehingga kita bisa fasilitasi mereka untuk mereka bisa semakin bertumbuh. Gitu. Hanya memfasilitasi. Pada akhirnya tetap perubahan itu adalah bagiannya Tuhan. Daniel, mau menambahkan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, kebalik ya, justru istri menjadi penolong ini. Daniel malah. Oke. Tapi ya paling kalau aku lebih ke praktikal sih Kak. Yes, Matian boleh. KPI tetap dinilai dari 5F. Nah, kita tuh memang secara monthly kita huddle bareng gitu. Apa yang Siti sudah sampaikan, Huddle dengan Siti ya. huddle maksudnya? dengan Siti ya. Kita 2 bulan sekali, sebulan sekali. Jadi memang kita kumpul sama Siti, kamu dapat kabar apa dari dead member ini gitu, update. Bukan kita gosip ya, tapi lebih ke arah update live sehingga kita tahu nih kita memfasilitasinya mau ngapain gitu. Sehingga nanti dead Iya, member itu bisa bertumbuh juga gitu. Paling lebih ke situ sih Kak. Ya, setuju karena prinsip pemuritan itu harus kita lakukan secara sengaja ya. Nggak bisa kalau kita ingat, aku ada jadwal untuk meeting one on one dengan si A misalnya gitu kan, enggak ya. Tapi kalau kita menggunakan sengaja dan konsisten itu artinya
ada di jadwal kita, di Betul. agenda kita pikirin, kita rencanain, bahkan dibahas tadi itu kan termasuk dari prinsip sengaja dan konsisten juga. Artinya Daniel dan Bella menggunakan setiap kesempatan yang ada, gimana caranya kita bisa memfasilitasi seseorang bisa bertumbuh. Betul? Yes. Betul. Dari kakak Yosi sama kakak April nih, Luar biasa. ini gongnya ada di mereka. Nggak apa-apa, Oh. sayang. Pertama-tama tadi sebenarnya Bella sudah dengan keren sekali memberikan sebuah tips, yaitu mengandalkan Roh Kudus. I'm gonna tell you why. Karena memang sejak semula keberadaan kita, panggilan kita untuk hadir sebagai date leader atau pemimpin komsel, tentu saja karena Tuhan peduli dengan pertumbuhan. Betul. Dengan pertumbuhan kita semua. Tidak ada yang kebetulan. Karena kenapa saya perlu ngomong kayak gini? Mau banyak, mau sedikit jumlah date itu kadang-kadang atau komsel membuat orang jadi berkecil hati. Kalau sedikit, oh kok yang lain banyak ya anggotanya, saya sedikit. Terus yang banyak, kok saya banyak tapi nggak bertumbuh misalnya kayak gitu ya. Betul. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran seperti itu karena sudah mulai melihat usahanya sendiri. Padahal sejak semula kita kan tahu kita dimampukan dalam segala sesuatu ya karena Tuhan memampukan kita. Betul. We can do all things through God who strengthen us, termasuk urusan komsel ini. Betul. Jadi ya ini kalau misalnya nanti ada ketua komsel juga yang menonton ya, tips ini mudah-mudahan berguna dan kembali menguatkan. Ingatkan yang menempatkan, tidak ada yang kebetulan. Kamu punya panggilan mau jadi ketua komsel, itu Tuhan yang taruh hatinya di situ kan. Betul. Tapi Tuhan taruh di situ bukan supaya kamu jalan sendiri, tapi supaya kamu jalan sama Tuhan untuk grooming anggota komselnya. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena seperti yang tertulis di dalam amanat agung juga, di Matius 28, ada 19 sampai yang 18-nya, jangan lupa dibaca, kepadaku diberikan segala kuasa. Artinya kuasa Tuhan, dunamis itu sudah ada di dalam diri teman-teman semuanya. Para pemimpin komsel, para pengawas komsel, para penilik jemaat, untuk memampukan kita di dalam menjalankan amanat agung Tuhan gitu. Karena amanat agung itu kan bukan opsi ya. Ya udah deh, gue lakuin nanti aja kalau mendekati, misalnya gue lagi nggak sibuk atau gue kalau pas inget aja. Tapi amanat agung adalah mandatori. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, mengaku sebagai pengikut Kristus, kita melakukan atau di pundak kita itu ada mandat yang namanya amanat agung itu. Kenapa saya tadi mengutarakan ini? Karena memang kan sebagai date leader kita ketemu tantangannya tuh bukan cuma sekedar anggota semakin banyak. Ya. Anggota semakin banyak dan semakin susah diatur misalnya gitu. Benar juga, benar. Dengan karakter mereka Nah, gimana tuh? masing-masing, ada kejutan-kejutan yang kita tahu. Oh ternyata orangnya seperti ini ya. Kita diomongin di belakang misalnya kayak gitu ya. Jadi ya kita balik lagi ke situ. Saya kan melakukannya untuk Tuhan dan Tuhan juga berpartner sama saya untuk melakukan ini. That's good. Thank you Kak Yosi. Kak April? Ya, aku rasa sih benar ya, nomor satu itu benar-benar mengandalkan Roh Kudus sih. Karena kita melayani dan sebagai manusia kita nggak cukup pintar atau cukup hebat atau cukup berhikmat untuk bisa melayani manusia-manusia yang Tuhan sayang banget ini. Tuhan sayang banget kan sama mereka gitu. Jadi memang kita perlu hikmat dari Roh Kudus untuk bisa mengerti kebutuhan dari setiap mereka itu yang berbeda-beda. Makanya di setiap komsel pasti culture-nya beda-beda. Betul. Gayanya berbeda. Betul. Jadi nggak bisa misalnya karena misalnya ada sebuah SOP misalnya yang sudah dibuat oleh gereja misalnya gitu ya. Itu baik untuk jadi guidance aja, tuntunan. Tapi nggak bisa, kadang-kadang kita nggak bisa tuh plek-ketiplek Betul. menerapkan itu karena culture-nya beda. Umurnya beda, musim kehidupannya beda, kebutuhannya beda. Nah itu perlu tuntunan Roh Kudus dari apa yang hikmat sudah itu tadi ya, hikmat, seperti yang Bella iya, sampaikan. Iya itu sih betul, benar-benar perlu itu gitu. Dan aku juga setuju sama Daniel bilang tadi, kita memang juga huddle sama persis, kita setiap 2 bulan sekali kita huddle dengan core team, sama menanyakan juga gimana sih teman-teman. Jadi mereka membantu kami apabila kami belum sampai ke orang tersebut untuk mengecek pertumbuhan, perjalanan kehidupan mereka seperti apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita doain, apa yang bisa kita lakukan buat mereka gitu. And it's true, sebuah panggilan seumur hidup. Jadi kita pun sebagai apabila kita dipanggil menjadi pemimpin komsel,
jangan takut, banyak orang suka takut, Gin. Iya, di Kayak awal misalnya, ya, keder duluan gitu. Aku Ciper. nggak bisa khotbah nih gitu. Kan bukan untuk khotbah ya, betul ya. Cuman fasilitasi diskusi aja gitu, ngobrol. Iya, kayak menyediakan, membuka rumahnya Betul. aja, nyediain tempat Makanan. untuk makanan, Iya. itu juga kita ganti-gantian ya kan, belajar untuk memberi, itu kan juga latihan ya. Jadi sebenarnya ya kita berkomunitas aja, belajar hidup bersama dengan orang lain, cuman kitanya aja yang memfasilitasi. Tapi emang nomor satu cuman itu sih, Roh Kudus sih. Jadi mengandalkan Roh Kudus. Jadi hubungan kita sama Tuhan kalau boleh gitu, tempel aja Tuhan, ya ditempel terus. Ya kan salib kan sisi vertikalnya kan lebih panjang kan ya daripada sisi iya. horizontal. Iya, Jadi iya. hubungan kita dengan Tuhan memang itu yang prioritas mandator. Iya, karena nggak ada deh kayaknya di SOP manapun yang bisa membantu kita gitu, misalnya gini. Karena orangnya beda-beda. Lah, ini masalahnya ini. Ada nggak ya SOP-nya untuk yang kayak gini? Nggak ada. Betul, Kita minta betul. hikmat sama Tuhan. Karakternya juga beda-beda. Iya, karakternya juga beda-beda. Dan tentunya kalau kita mempunyai mentor juga baik. Kita sebagai Iya. pemimpin gitu ya, kita punya orang yang kita look up to, kita punya mentor yang bisa memberikan kita masukan seperti apa baiknya gitu. Karena kita perlu itu gitu. Kita perlu ada orang yang QC kita juga. Kayak kalau Iya. mungkin di JPCC ada yang namanya DF, di Betul, fasilitator, betul. yang kita bisa pergi juga kepadanya untuk bilang ini bagaimana nih, jadi kaca spionnya kita deh, Yes. gitu. Atau mungkin melihat dari zoom out. Kadang-kadang kita kalau ada di dateku tuh suka zoom in gitu, melihatnya terlalu dekat gitu. Nah tapi kalau kita punya mentor yang bisa melihat dari sisi zoom out, dari big picture-nya seperti apa gitu, itu juga sih. Oke. Thank you Kak April. Jadi Sama-sama. tadi pakai hikmat, mengandalkan Roh Kudus, dan juga kita perlu mentor ya, orang lain yang bisa membantu kita untuk melihat setiap tantangan yang ada yang mungkin kita alami di dalam komsel kita. So, terima kasih untuk para narasumber yang hari ini sudah hadir, luar biasa, saya sendiri juga diberkati. Jadi, sekedar mengingatkan aja kepada saudara semua bahwa Small Enough to Care itu tujuannya adalah supaya kita bisa semakin terlibat kepada orang-orang yang kita muridkan, dan sehingga jembatan hubungan itu bisa mulai terbangun, kita bisa semakin berproses dan berprogres bersama-sama, semakin memahami dan mengerti makna internal dan individual yang kita muridkan. Pada saat kita memfasilitasi mungkin belum bisa dimengerti saat itu oleh orang-orang yang kita pimpin atau kita muridkan. Tetapi sekali lagi pada saat kita memfasilitasi, tujuannya adalah bukan untuk getting approval atau memaksakan result. Dan dengan Small Enough to Care kita bisa semakin mendengar dan menyimak tadi, memberikan perhatian secara aktif. Dan tentunya di atas itu semua kita perlu melibatkan yang namanya Roh Kudus, karena kita terbatas sebagai manusia, tetapi kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas di dalam dan melalui kehidupan kita. Saya berharap melalui podcast ini saudara semua bisa diberkati dan saudara semua bisa mengambil atau menarik sebuah prinsip dan aplikasi untuk bisa dilakukan di dalam konteks saudara memuridkan atau memimpin komsel saudara masing-masing. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.